Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cerita Radio Jurig. Alangkah lebih baiknya yang baru menemukan Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Sebelum kita ke ceritanya, teman Radio Jurig, lebih enaknya mendengarkannya sambil ngopi. Kali ini Radio Jurig memiliki cerita yang berjudul Tol Cipularang kilometer 90 sampai 100. Selamat mendengarkan. Nama karakter kita inisialkan saja atau kita samarkan. Tahun 2002. Akhirnya niat Roy untuk mengenalkan calon istrinya kepada neneknya di Bandung terlaksana. Neneknya sejak semasa Roy masih duduk di bangku SMA sudah mewanti-wanti agar jika sudah memiliki calon istri, hendaknya dikenalkan kepadanya terlebih dahulu. Katanya ia ingin memberi restu dan doa. Saat itu Roy telah dewasa, sudah 1,5 tahun lulus kuliah dan sudah bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta. Ia sudah memiliki perempuan pilihan yang hendak dinikahi. Kedua belah pihak keluarga sudah saling merestui. Sebagai cucu pertama, Roy tidak ingin mengecewakan kehendak neneknya itu. Sebelum pernikahan, ia terlebih dahulu membawanya ke Bandung untuk menemui nenek tercintanya. Berangkat dari Jakarta dengan berkendara mobil pada pagi menjelang siang hari agar bisa lebih berlama-lama di rumah neneknya itu. Meski tidak bermalam, Jakarta Bandung memang tidak terlampau jauh, memungkinkan ditempuh dengan cara PP alias pergi atau pulang dalam sehari. Roy berangkat dengan calon istrinya yang memiliki nama Dira. Turut pula menemani adiknya Roy, yakni Yoga, dan seorang adik sepupu bernama Awan. Tahun 2002, jalan tol Cipularang belum beroperasi, masih dalam tahap proyek pengerjaan. Saat itu askes jalan tol, jika dari Jakarta hendak ke Bandung, maka gerbang terujung keluar jalan tolnya adalah daerah Sadang Purwakarta. Selanjutnya melanjutkan perjalanan melalui jalan raya biasa melewati kota Purwakarta. Dari wilayah Purwakarta tidak jauh dari Jatiluhur sampai dengan masuk wilayah Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di daerah Cikalong. Pada beberapa titik di sisi jalan raya terdapat jalan yang dibuka sebagai askes menuju proyek pengerjaan jalan tol. Askes jalan itu sengaja dibuat untuk keluar masuk kendaraan berat yang membawa material ataupun para pekerjanya. Di muka askes jalan itu terpampang tulisan pada papan yang kurang lebih redaksinya, "Hati-hati keluar masuk kendaraan berat, proyek jalan tol Cipularang." Waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Roy dan semuanya pamit kepada neneknya akan pulang kembali ke Jakarta. Mereka memanggilnya Nini, bahasa Sunda yang artinya nenek.
Enggak nginep aja, besok pagi baru pulangnya, saran nenek. Enggak lah nek, mau langsung pulang aja, gampang nanti kesini lagi, jawab Roy. Ya udah atuh, hati-hati di jalannya. Ya nek, jangan ngebut bawa mobilnya. Siapa yang bawa, tanya nenek. Yoga nek, sahut Yoga. Jam 9 malam mobil memasuki gerbang tol. Pastur yang saat itu jalan tolnya hanya sampai pada larang. Pada posisi kursi jok depan, Yoga yang menyetir mobil dan Roy di kursi sebelahnya. Di kursi jok belakang Dira dan Awan. Kala itu pemisah di tengah jalan tol. Poster pembatas antara jalur yang ke arah Jakarta dengan yang ke arah kota Bandung adalah berupa rerumputan dan tanaman hias pada lahan berukuran lebar kira-kira 2 meter. Dipagari plat besi, maka itulah sorot cahaya lampu mobil dari arah berlawanan cukup membuat silau dikarenakan jaraknya tidak terlampau lebar. Pada saat sedang melaju, Yoga mengambil lajur kanan untuk menyelip sebuah bus malam. Tiba-tiba ada semprotan air yang semburannya sampai menutupi kaca depan. Yoga pun menyalakan wiper kaca dengan untuk menyekannya. Air dari mana ya? Perasaan gak hujan, kata Roy heran kepada adiknya. Iya, di sini tadi hujan kali ya. Mereka berdua dibuat terheran-heran dengan cipratan air yang tiba-tiba itu. Tak lama kemudian Yoga berseru ketika sekilas melihat indikator terperantur pada dashboard mobil menunjukkan panas yang berlebihan. Wah, mesin overhead. Untung saja mereka sudah tidak jauh dari gerbang keluar tol. Mereka pun segera mencari pengisian bensin mobil atau pom bensin yang terdekat dari gerbang keluar tol. Sesampainya di pom bensin, mereka segera membuka kap mesin. Terlihat asap mulai sedikit mengebul dari bagian depan yang kini radiatornya. Kemudian mereka membuka ketup penutupnya. Ternyata airnya nyaris kering. Ini dia cipratan air tadi pas di tol dari radiator, kata Yoga menyimpulkan masalah mobilnya. Lalu Awan ditugasi membeli 2 botol air mineral ukuran 2 liter. Setelah didapatinya, air mineral itu pun dituangkan ke lubang radiator untuk mengisi kembali airnya yang terkuras. Air mineral yang dituangkan sudah melubai batas isi radiator. Tanda-tanda sudah terisi penuh. Mereka mendiamkan sejenak barang 15 menit guna memastikan temperatur mesin kembali normal. Setelah itu, Yoga mencoba kembali menghidupkan mobil. Mesinnya menyala dengan baik dan radiator temperatur menunjukkan posisi normal. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Saat itu waktu menunjukkan sudah pukul 10 lewat. Setelah berkendara selama kurang lebih setengah jam, jarum jam indikator temperatur kembali naik, yang menandakan mesin kembali panas. Ini sih nggak bisa lanjut jalan, kalau dipaksa bisa mogok. Harus ke bengkel kita, coba lihat-lihat, siapa tahu ada bengkel 24 jam, kata Roy kepada adiknya Yoga. Yoga pun setuju dengan pendapat kakaknya. Dia pun berkendara secara perlahan sambil memperhatikan tanda-tanda adanya bengkel yang masih buka. Nah tuh ada bengkel, seru Yoga ketika melihat
Di depan ada papan reklame sebelah kanan jalan tol. Mobil mereka akhirnya melipir ke bengkel. Yang dimaksud Yoga bengkel itu adalah sebuah bangunan yang berciri kolonial. Sebuah rumah tua rupanya. Mereka melihat dua orang sedang berbenah. "Mang, bengkelnya masih buka?" tanya Yoga kepada seorang yang dari pakaiannya adalah pakaian montir. "Baru aja mau tutup, kenapa mobilnya?" tanya montir itu. Lantas, "Ini Mang, kayaknya si radiatornya," jawab Yoga. "Wah, ini juga bukan bengkel radiator. Bisa aja dikerjakan ke bengkel khusus radiator. Ke teman saya nggak jauh dari sini. Tapi itu juga nggak bisa sekarang, besok pagi palingan," terang si montir. "Oh gitu ya Mang. Ada bengkel lain enggak yang dekat-dekat sini Mang?" tambah Roy bertanya. "Udah pada tutup semua, udah jam segini mah," jawab si montir. Kemudian montir itu menjelaskan bahwa kondisi mobil dengan gejala radiator bocor tidak dapat dipaksakan berjalan karena bisa memperparah kondisi kerusakan mesin. Bisa jebol kalau dipaksa jalan, imbuhnya. Lalu montir itu menyarankan agar mereka bermalam saja di bengkel itu. Besok sekitar jam 7 pagi montir itu berjanji sudah berada di bengkel untuk mengerjakan masalah radiatornya. Kemudian montir dan pembantunya itu menaiki motor. "Loh, memangnya enggak pada tidur di sini?" tanya Yoga. "Enggak, ini mah bengkel aja. Rumah kita di sana," terang si montir sambil menunjuk ke jalan raya yang menuju arah Bandung. "Entah di mana maksudnya." "Silakan parkir aja di sini. Tidur di mobil aja, aman lah," pungkas si montir sebelum berlalu dengan motor. "Terpaksa tidur di mobil kita, Rak," kata Roy kepada Dira kekasihnya. Meminta pengertian, Roy merasa tak enak hati. "Ya gimana lagi," balas Dira diputuskan. Roy dan Dira tidur di mobil pada kursi jok depan yang disetting menjadi posisi rebah. Roy di jok setir, Dira di kursi jok sebelahnya. Mobil mereka adalah jenis Jeep yang hanya ada jok depan dan tengah. Sementara Yoga dan Awan mengalah, mereka tidur di mobil lain yang terparkir di bengkel itu. Entah milik si montir atau mobil yang sedang bermasalah juga. Mobilnya adalah jenis pick up alias mobil losbak. Baknya berangka yang ditutupi kampas. Ada dua bangku memanjang pada sisi kanan dan sisi kirinya, mirip kursi jok angkot. Meski bengkel itu letaknya persis di pinggir jalan raya, namun suasananya sepi sekali. Mungkin saat itu bukan waktu liburan akhir pekan, sehingga kendaraan yang lewat baik mobil maupun motor hanya 1-2 saja. Ditambah lagi sudah cukup larut malam, setengah 12 malam. "Wan, ini malam apa ya?" tanya Yoga kepada Awan. "Malam Jumat," jawab Awan. "Oh, malam Jumat ya?" Yoga bertanya menegaskan. Awan terdiam. Mereka berdua mencoba memejamkan mata meski sulit. Selain tempat tidur yang darurat seadanya, mereka disibukkan dengan menepuki nyamuk-nyamuk yang berdatangan meski tidak seberapa. Malam semakin larut, suasana semakin hening. Kendaraan juga seolah-olah tidak lewat lagi. Mereka berempat berhasil juga tertidur meski tidak pulas, karena rasa terlihat yang membuat mereka akhirnya dapat memejamkan mata. Di mobil, Roy
meski tidur, namun sekali-sekali terbangun. Ia melihat sekeliling sepi sekali, lalu ia menoleh kepada Dira di sebelahnya. Ia merasa kasihan kepada kekasihnya karena petualangan ini pasti pertama kalinya dia tidur di mobil, batinnya saat melihat Dira. Kemudian Roy membenarkan letak jaketnya yang dijadikan selimut tubuh Dira. Ia pun bersiap tidur lagi. Mobil mereka diparkir tepat di depan pohon mangga yang besar. Posisi rebah Roy terlentang sehingga wajahnya menghadap ke pohon mangga di depannya. Roy melirik jam tangannya pukul 2 dini hari, lalu kembali bersiap memejamkan mata. Namun di saat matanya belum benar-benar terpejam, ia melihat sesuatu pada dahan besar pohon mangga itu. Roy awalnya tak percaya atas apa yang dilihat. Ada sosok seperti perempuan sedang duduk di dahan pohon itu. Sosok itu mengenakan gaun putih dengan randa pada ujung lengan dan bawahnya. Namun demikian, meskipun duduk di atas dahan pohon, Roy tidak melihat kedua kaki sosok itu. Dan wajah sosok itu Roy tidak dapat melihat jelas, hanya terlihat bagian dagunya dan sedikit bagian pipi. Sedangkan sebagian besar wajahnya tertutupi rambutnya yang panjang berantakan aut-autan. Dari posisi kepala sosok itu sepertinya ia sedang menatapi Roy. Roy hanya bisa diam terpaku. Dia berusaha mencerna otaknya akan apa sebenarnya yang ada di hadapannya itu. Kuntilanak. Itulah akhirnya yang bisa Roy simpulkan. Ia ingat kepada film-film horor yang menceritakan jenis hantu. Saat itu ia lihat secara langsung. Saat akhirnya Roy dapat mencerna sosok apa yang ia lihat, tiba-tiba rasa takut mulai mendaratnya. Tubuhnya gemetaran, jantungnya berdebar. Niatnya ingin memanggil Dira yang sedang tidur di sebelahnya, namun lidahnya seperti kalu. Akhirnya ia terpikir untuk berdoa. Doa apa saja yang ia bisa dengan harapan dapat mengusir sosok kuntilanak yang di hadapannya itu. Ia lalu memalingkan wajahnya dan memejamkan matanya. Mulutnya terus komat kamit berdoa. Setelah sekian menit, Roy memberanikan diri membuka matanya dan menengadahkan wajahnya menatap kembali ke dahan pohon mangga itu. Sosok kuntilanak itu telah hilang dari dahan, namun hatinya masih gusar. Roy belum yakin kuntilanak itu pergi begitu saja. Napas Roy tersengal-sengal bagaikan habis berlari. Bibirnya mengucap astagfirullahaladzim, 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 sambil memejamkan mata mencoba meresapi zikirnya itu agar dapat mengendalikan rasa takut dan syoknya. Roy pun mulai merasa sedikit tenang. Lalu ia membuka matanya kembali. Suasana masih hening sekali, namun sekarang terasa mencekam. Tak ada suara kendaraan yang lewat. Ia hanya mendengar suara derik jangkrik. Namun tak lama kemudian, lamat-lamat ia mendengar suara tangisan perempuan yang pilu. Sekali terdengarnya jauh tapi dekat sekali di telinga, namun juga terdengar dekat tapi jauh sekali. Tubuhnya kembali gemetaran, rasa takut menyerang kembali. Namun demikian Roy berusaha melawan rasa takutnya dengan cara berdoa sebisanya. Terus berdoa sambil diselingi dengan istighfar. Itulah cerita radio horor yang memiliki judul
tol Cipularang kilometer 90 sampai 100 bagian pertama. Ikutin terus cerita Radio Jurig yang memiliki judul tol Cipularang kilometer 90 sampai 100 ke bagian kedua. Dengan cara Radio Jurig bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya agar bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurig yang lebih seram lagi. Terima kasih.